Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Kami ingin menyapa Bapak Ibu yang saat ini sudah berkenan hadir di ibadah syukuran yang ke-20 tahun GBI Tartung Kota. Bagi Bapak Ibu para pengerja yang ada di GBI Tartung Kota dan seluruh para tamu dari gereja cabang, kami mau menyapa Bapak Ibu. Shalom bagi kita semuanya. Shalom, kami mengundang setiap kita boleh bangkit berdiri. Dan juga Bapak Ibu yang saat ini sedang menyaksikan ibadah syukuran baik lewat media YouTube dan Facebook. Kami ingin menyapa Bapak Ibu boleh bersama-sama dengan kita di tempat ini memuliakan nama Tuhan. Kami percaya sekalipun di tengah-tengah pandemik ini kita boleh merayakan yang ke-20 tahun dengan secara sederhana, tapi saya percaya tidak akan mengurangi sukacita kita di tempat ini. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan membawa GBI Tartung Kota untuk lebih lagi membawa dampak yang terbaik, menjadi berkat bagi kota ini, bahkan bagi bangsa ini. Amin Bapak Ibu, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Syukur bagimu ya Allah. Engkau baik. Kami angkat suara memujimu. Kami angkat suara menyembahmu. Mari angkat setiap pujianmu di hadapan Tuhan. Mari naikkan syukurmu. Mari naikkan sembahmu. Syukur hanya bagimu ya Allah. Engkau baik bagi gerejamu Tuhan. Engkau baik bagi umatmu Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk 20 tahun yang Kau berikan bagi gereja ini ya Tuhan. Gereja ini boleh ada semua karena kasih karunia-Mu dan anugerah-Mu ya Bapa yang baik. Kami percaya setiap janji-Mu Tuhan akan Kau genapi bagi gereja-Mu ya Bapa di tempat ini ya Tuhan. Dan bahkan Kau akan membawa gereja ini lebih lagi ya Bapa, masuk dalam rencana-Mu ya Tuhan, menggenapi setiap janji-janji-Mu ya Tuhan bagi kota ini, bahkan bagi bangsa ini ya Bapa. Aku akan membawa gereja ini Tuhan menjadi bagian ya Tuhan dalam api Pentakosta yang ketiga ya Tuhan. Dan kami akan melihat ya Bapa, lewat gereja ini ya Tuhan akan terjadi penuaian yang terbesar dan terakhir ya Bapa yang baik sebelum kedatangan-Mu yang kedua kali ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu, kebajikan dan kemurahan akan mengikuti setiap langkah seluruh ya Bapa hamba-hamba-Mu yang boleh ada di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Dan dalam acara syukuran ini ya Tuhan, kami boleh bersyukur untuk segala kebaikan-Mu ya Bapa. Kalau Engkau boleh memberkati gereja ini Tuhan, Engkau juga akan memberkati setiap gereja-gereja cabang ya Tuhan, yang boleh hadir di tempat ini ya Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, bagimulah segala pujian, bagimulah segala hormat dan kemuliaan. Mari kita yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang
Mari naikkan pujian ini dengan ucapan syukur. Engkaulah jalan yang sempurna, janjimu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatan. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesatan. Terima kasih Tuhan, langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Hanya kasih-Mu Tuhan, bagaikan langit yang membentang, begitu luasnya kasih Tuhan, tiada terhitung. Terima kasih Yesus dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidup. Biarkan musik saja yang bernyanyi. Mari kita menyembah Tuhan, naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, setiap langkah kami dipenuhi dengan anugerah-Mu. Kami berjalan berjejakan anugerah-Mu Tuhan.
Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, ralabakara lama shande, ralanaya lanabo. Iya ralabakata kara labaya ralabaya 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 rabababababa. Ralabakata kana mashande, ralanaya laya 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 laya. Ralabakata kana mashande. Hadirat-Mu tetap ada di gereja ini ya Tuhan. Aku akan membawa gereja ini lebih lagi ya Bapa, mengalirkan aliran kehidupan. Ada aliran kehidupan. Ya ralaba katakan ralaba syikidi lalala ya lalabo. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Allah. Semua karena anugerah-Mu. Haleluya. Uralaba katakan nama Shandela. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku.
Dan sebentar ya Tuhan Yesus, kami ingin mendengarkan ya Tuhan setiap pesan-pesan-Mu ya Bapa dari gembala sidang kami Tuhan. Baik bagi ya Tuhan kami umat-Mu yang ada di tempat ini, baik juga khususnya bagi gereja ini ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan setiap pesan-pesan-Mu itu jadi ya Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami yang siap menerima pesan dari Tuhan. Bersama dengan saya katakan amin. Silakan dulu kembali Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan pesan dari gembala sidang kita Bapak Edi Prayetno. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Shalom, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-20 untuk Gereja Bethel Indonesia Tarutung Kota. Dan selamat juga karena Gereja Bethel Indonesia yang ada Tarutung sudah menyelesaikan renovasi tahap yang kedua daripada pembangunan gereja yang ada di kota Tarutung. Saya bersyukur tidak terasa 20 tahun gereja yang ada di Tarutung ini berdiri. Dan kalau saya ingat sejak dari pertama dimulainya berdirinya gereja sampai dengan saat ini. Dimulai dari pos pekabaran Injil di mana hamba-hamba Tuhan itu diutus untuk melayani di sana. Sampai kemudian diresmikan menjadi gereja. Sampai kemudian membangun dan saat ini memperbesar gedung daripada bangunan yang ada. Saya tahu semuanya itu hanya karena kasih karunia Tuhan yang menyertai seluruh pelayanan yang ada di kota Tarutung. Saya berterima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Pendeta Gunawan Panggabean dan keluarga besar yang berjuang dengan begitu luar biasa. Sehingga kota Tarutung tidak hanya berdiri sebuah gereja, tetapi lewat pelayanan yang ada di Tarutung, maka kemudian kota-kota yang lain yang ada di Tapanuli Utara ini mulai membangun. Kota-kota lain yang ada di daerah Tapanuli Utara boleh kemudian mulai memiliki gereja-gereja cabang dan bangunan-bangunan secara permanen. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, maksud saya apa yang dikatakan oleh Daud bahwa cinta untuk rumah Tuhan itu menghanguskan. Ini memang sesuatu yang luar biasa. Karena pada waktu Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal yang kedua, tepat di dalam ayat yang ke-17, setelah Tuhan Yesus ini kemudian mulai membersihkan bait Allah, maka murid-muridnya teringat dengan apa yang kemudian dinyanyikan, apa yang kemudian dituliskan oleh Daud. Cinta akan rumah Tuhan itu menghanguskan. Saya berdoa akhirnya cinta akan rumah Tuhan yang saat ini berada di kota Tarutung ini kemudian mulai berkembang merembet ke kota-kota yang lainnya. Sehingga Tapanuli Utara, Tapanuli seluruhnya, semuanya diliputi dengan kecintaan akan Tuhan yang amat sangat luar biasa. Pembangunan gereja yang sudah kemudian diresmikan, yang sudah kemudian digunakan dipakai, bukan berarti menyelesaikan seluruh pelayanan yang ada di sana. Tetapi fasilitas yang diberikan oleh Tuhan, bangunan yang kemudian disertai oleh Tuhan sampai kemudian kita bisa beribadah dengan jumlah yang cukup besar. Ini hanya awal daripada kegerakan Tuhan yang besar. Karena kita perlu untuk kemudian mulai mengisi apa yang kemudian ada di dalamnya.
Mari kita isi bangunan yang ada, tidak hanya dengan jemaat, dengan orang-orang percaya dalam jumlah yang besar, tetapi biarlah kita isi seluruh tempat yang ada, bangunan yang ada dengan kemuliaan Tuhan, dengan program-program, dengan rencana-rencana, dengan visi-visi yang luar biasa, sampai Tapanuli itu dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, bahkan sampai Sumatera Utara, sampai Indonesia, sampai dunia ini dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Saya percaya langkah demi langkah di mana kita melihat tuntunan Tuhan yang bekerja di Tarutung, ini akan terus meningkat, ini akan terus kemudian berkembang dengan luar biasa. Saya berdoa karena lewat Tarutung, maka ada hamba-hamba Tuhan yang diutus itu melayani di luar daripada Tapanuli, tetapi keluar sampai kemudian ke kota-kota yang lainnya, bahkan sampai kemudian ke seluruh dunia. Orang-orang Sumatera Utara atau orang-orang Batak, kita tahu berada di mana-mana. Dan semua orang Batak tahu mengenai Tarutung. Oleh karena itu apa yang saat ini sedang Tuhan kerjakan di Tarutung, bukan hanya untuk kota Tarutung, tetapi untuk seluruh keluarga daripada etnis Batak di seluruh dunia. Saya berdoa kiranya oleh pelayanan gereja yang ada di tahun ke-20 dan masuk ke tahun 21, Tuhan berkenan untuk membawa kita jauh lebih baik. Di tengah-tengah pandemi daripada COVID-19, kita berulang tahun yang ke-20. Saya tahu pandemi tidak mudah. Kita melewati begitu banyak tantangan. Kita melewati begitu banyak kesulitan. Kita melewati begitu banyak protokoler untuk kesehatan. Tetapi kalau saat ini kita melihat bangunan yang sudah selesai, kita kemudian bisa menikmati dan menggunakan bangunan yang ada. Bahkan pemerintah melihat semuanya itu. Saya percaya ini anugerah yang luar biasa. Artinya kita tahu bahwa pandemi tidak menyurutkan cinta dan kasih kita itu kepada Tuhan. Oleh karena itu selamat untuk GBI Tarutung memasuki tahun yang ke-21 akan jauh lebih luar biasa lagi. Tuhan memberkati dengan berkat yang berlimpah-limpah. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk tahun yang ke-20 bagi gerejamu yang ada di kota Tarutung. Kami berdoa mari Tuhan, berkenanlah Engkau untuk berjalan bersama-sama dengan umat-Mu, bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu yang ada di Tarutung. Sehingga perjalanan tahun yang ke-21 kami menjadi lebih baik, kami lebih baik lagi. Dan kami boleh mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar lagi. Kami berdoa untuk bangunan yang saat ini sudah selesai. Tuhan kiranya Engkau berkenan untuk memberikan damai-Mu. Engkau berkenan memberikan sejahtera-Mu. Kami berdoa saat ini, malaikat-Mu ya Tuhan, kiranya berkenan untuk hadir. Sehingga setiap doa, pujian, penyembahan diangkat dan dipersembahkan kepadamu lewat gedung yang saat ini kami pakai. Maka Engkau berkenan untuk mendengar dan menerima semuanya. Terima kasih berkat untuk hamba-Mu, gembala yang menggembalakan seluruh umat-Mu yang ada di Tarutung. Hamba-Mu Bapak Pendeta Gunawan Panggabean. Berkati seluruh staf pelayanan daripada hamba-Mu. Berkati seluruh pengerja daripada hamba-Mu. Keluarga besar daripada hamba-Mu. Dan berkati seluruh cabang-cabang yang ada. Berkat dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya menyertai perjalanan pelayanan daripada hamba-hamba-Mu dan gereja-Mu dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, saat yang indah untuk boleh kami nikmati bersama-sama di gereja kita GBI Tarutung Kota. Satu hal yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, bahwa konsep pelayanan yang kita anut, yang kita pahami selama ini tetap berpegang kepada apa yang Tuhan tuntun bagi gerejanya sejak kita mendapatkan visi daripada Tuhan melalui gembala kita 20 tahun yang lalu. Saya masih melekat di pikiran saya apa yang disampaikan oleh Pak Bambang, Pak Niko,
pada saat kita memulai sebuah persekutuan di kota Tarutung dan kita boleh mengikuti dua pengerja di Medan tahun 2000 yang lalu. Itu dari Yesaya 54 ayat 2 di mana dikatakan di sini, Yesaya 54 ayat 2, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkan kokoh patok-patokmu. Ayat 3 dikatakan, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang suci. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di tahun 2000 bahkan beberapa bulan akhir daripada tahun 1999, secara kebetulan saya boleh menghadiri sebuah kubu doa di sebuah rumah di Jalan Singamangaraja nomor 59 di Tarutung ini. Saya tidak pernah tahu apa itu gereja Bethel. Saya tidak pernah tahu apa itu harismatik. Yang jelas saya mulai terbawa suatu cara berpikir yang baru untuk menghadirkan pribadi yang benar-benar tidak membosankan dalam setiap konsep gerejawi. Rasa ingin tahu yang ada dalam pikiran saya boleh ada di sebuah persekutuan doa sebagaimana yang saya beritahukan. Nah, ketika kami bertemu pada saat itu yang menjadi koordinator misi Pak Derlin Yosua, belum Pak Edi Praetno. Nah pada saat itu Pak Derlin Yosua berpesan kepada saya, hari Senin kita ada 2 pengerja, ada pertemuan di Medan Plaza lantai 6. Tolong Bapak hadir di sana. Nah di tengah-tengah keingintahuan yang begitu besar dalam pikiran saya jadi berangkat ditemani oleh seorang anak muda bersama dengan saya, namanya Weringen Sinaga. Nah ketika kami ada di Medan Plaza, sebelum doa pengerja dilakukan, saya sudah heran kok di tempat perbelanjaan ini ada tempat ibadah. Kami dibawa ke suatu ruangan dan saya temukan ada berkisar 30-an hamba-hamba Tuhan dari berbagai daerah yang terhisap di dalam penggembalaan Pak Bambang di Rayon Ampat. Nah ketika saya masih bingung, tidak mengerti, malah saya tidak tahu apa itu nyanyian rohani yang mereka nyanyikan, bagaimana mereka menyembah, sama sekali saya tidak masuk dalam pikiran saya. Tiba-tiba beliau ini memanggil saya, Pak Panggabean dari Tarutung kami perkenalkan, silakan maju ke depan. Aku pun terkejut, untuk apa diperkenalkan dan ada apa dengan ini. Dan kemudian beliau suruh semua bangkit berdiri, saya disuruh berlutut saudara. Kemudian saya didoakan. Saya tidak pejamkan mata, saya hanya heran ini ada apa. Kemudian saya didoakan dan saya dengar dalam doa itu, kami tetapkan dalam nama Tuhan Yesus Pak Panggabean menjadi koordinator pos PI di Tarutung. Nah setelah selesai saya didoakan, kemudian bubar, saya tanya Pak Derlin ini ada apa? Aku tidak ngerti. Saya tidak tahu apa yang Bapak bicarakan, apa yang Bapak doakan. Saya belum mengerti. Kemudian dia jelaskan, ini Bapak nanti kalau kami datang ke Tarutung ya silakan Bapak untuk gelar tikar, kemudian kumpulkan orang-orang, kita beribadah di sana. Itulah awalnya. Kami berkumpul, kemudian kami lakukan ibadah setiap hari Selasa sekali 2 minggu. Tapi pada akhirnya ketika kami melakukan ibadah tersebut, saya sudah tarik diri dari gereja saya yang pertama bersama dengan 4 orang teman. Kemudian kami pada bingung. Ini kita kalau hari Minggu kita beribadah di mana? Sementara ibadah hari Selasa jalan terus sekali 2 minggu. Tapi untuk hari Minggunya bagaimana? Di tengah-tengah rasa bingung, saya memiliki koneksi dari Medan Plaza, Ibu Yanti Lim yang ada di Porsche pada saat itu. Lantas saya telepon, ini Bu Yanti kami mau mulai ibadah perdana. Jadi tolong datang untuk memimpin ibadah kami sekalian khotbah.
Kemudian beliau datang dengan 2 sepeda motor dibawa temannya. Kemudian beliau ini khotbah di depan kami yang hanya jumlahnya 6 sampai 8 orang. Dan kemudian dia pulang, minggu berikut saya telepon lagi. Datang. Tapi untuk minggu ketiga dia tidak bisa datang lagi. Jadi bagaimana? Kami apa tidak ibadah lagi? Saya bilang, oh ibadah terus Pak, lakukan aja. Jadi siapa yang melayani? Ya kalian semua yang ada di sana. Nah disinilah saya pernah khotbah untuk pertama sekali dengan cara yang luar kebiasaan. Artinya saya belum pernah khotbah, berdoa pun belum begitu jelas. Sehingga ketika saya berdiri di hadapan 6 orang ini khotbah, sengaja saya sembunyikan kakiku di belakang loudspeaker. Karena celana ini sudah goyang saudara. Tidak ada gempa, tidak ada angin, kok bisa saya goncang di sini. Nah inilah panggilan yang Tuhan berikan bagi saya. Sehingga saya mengalir berjalan terus. Tiba pada tahun yang kedua, Tuhan suruh kami pindah. Ada beberapa orang pendoa saya yang militan kemudian katakan kepada saya, oh ini Pak, kita harus pindah dari rumah ini. Sebenarnya rumah itu masih muat 60 orang. Kursi sudah ada 50. Kami yang di situ ada 32 orang. Nah, ketika ada suara ini saya belum yakin. Tapi ketika suara ini tiba di telinga saya kembali, mau tidak mau saya harus konsultasikan kepada teman-teman. Kemudian teman-teman dengan sepakat, ya kita cari tempat yang besar. Dan pada saat itu saya ada punya sahabat di Pemda, Bupati Tapanuli Utara R.E. Nainggolan, saya punya sahabat lama. Kemudian saya ngomong sama beliau, saya pergi ke rumah pagi-pagi benar sama ibu. Tolong berikan saya gedung nasional tempat ibadah Pak Bupati, saya bilang. Udah berapa rupanya jemaatmu? Mulai katanya. 32 orang. Kemudian dia ketawa, kalau 32 orang biarlah saya sewa rumah untuk tempat ibadahmu. Nah kemudian, enggak, saya harus di situ. Disitulah pertama sekali saya mengatur bupati saudara. Nah akhirnya bupati panggil kabak umum, telepon, datang di ruangannya, dia bilang ini Pak Panggabean mau ibadah di Gedung Nasional, persiapkan setiap hari Minggu, apa yang diperlukan silakan. Nah inilah awalnya saya boleh menjadi seorang penggembala di pos P yang ada di Tarutung Kota ini. Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, perjalanan panjang kami lalui atas penyertaan Tuhan. Dan beberapa tahun kemudian setelah ada 4 tahun, Tuhan menyuruh kami dengan ayat ini, lapangkan tempat kemahmu, bentangkan tenda tempat kediamanmu. Jangan menghematnya, panjangkan tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patok. Nah, dengan sepakat bersama dengan pengerja, kami buka pelayanan di Lintong Nihuta. Ada seorang jemaat yang pulang pergi setiap minggu, dia bilang, Pak bukalah di Lintong Nihuta. Kami buka, ada orang yang buka rumahnya. Nah pada awalnya kami buka kubu doa, pergilah kami ke tempat itu, di kampung itu, di rumahnya itu. Orang di kampung itu keberatan dengan kehadiran kami. Ketika kami memulai kubu doa ini, itu listrik dari gardu mereka matikan. Dan setelah selesai kami ibadah dinyalakan kembali. Jadi berat tantangannya. Itulah gereja yang pertama kita lahirkan dari pelayanan kita. Kemudian kita kembali masuk di Dolok Sanggul, ada saudara Dodi. Di sana ditempatkan dalam pekerjaannya. Kemudian kita beranjak lagi ke Balike, beranjak lagi ke Seborong-borong sampai Pengaribuan. Dan sampai detik ini kita tetap melihat pintu-pintu yang terbuka di mana pekerjaan Tuhan akan dilakukan. Nah itulah yang menjadi motivasi yang saya berikan kepada rekan-rekan di tempat ini. Jangan terhenti di suatu tempat. Jangan terhenti oleh karena dibatasi oleh tembok-tembok yang mengelilingi kita. Namun satu hal yang Tuhan berikan bagi saya, untuk banyak keluar dari ruangan gereja ini. Artinya saya harus membuka pelayanan di mana-mana, yang kemudian saya harus melakukan gerakan-gerakan sosial.
Sehingga sampai menjelang COVID ini terjadi, kita telah membuka pelayanan-pelayanan di beberapa tempat yang kemudian kita melakukan kegiatan-kegiatan kebangunan rohani. Mungkin teman-teman sudah ada yang ikut di dalamnya. Kita adakan di Bakara, kita adakan di Pangaribuan, kita adakan di Parsoburan. Ini kemana-mana kita pergi. Ini suatu keadaan yang Tuhan suruh untuk boleh kami lakukan, untuk boleh kita lakukan, tanpa ada pertimbangan di pikiran kita dari mana uangnya, bagaimana caranya, dan kapan. Enggak. Tapi puji Tuhan, saya dikirim oleh Tuhan hamba-hamba yang militan di gereja ini. Sehingga ketika saya umumkan, ketika saya kasih kabar kepada mereka, dengan spontan mereka ikut bersama-sama. Itu pertanda bagi saya bahwa ini momentumnya Tuhan untuk boleh saya mengerjakannya. Sehingga ini yang saya pesankan kepada teman-teman. Untuk senantiasa bergerak. Jangan sampai kita didahului oleh perkembangan-perkembangan zaman yang ada di sekeliling kita. Nah, sama halnya ketika kita tahun 2011 mulai membangun gereja yang di depan. Itu kita mulai bukan atas dasar konsep bahwa kita telah memiliki modal. Tetapi oleh karena perintah Tuhan untuk melapangkan tempat kemah, bentangkan tempat kediamanmu, jangan menghemat, panjangkan talinya, pancangkan kokoh patok. Untuk apa? Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Sehingga saya dapat buktikan ketika kami melakukan hal ini kemana-mana, baik bakti sosialnya, baik pembukaan pelayanannya, disitulah kami dapat melihat tangan Tuhan langsung boleh hadir di tempat ini untuk membangun gereja yang pada masa pandemi COVID yang terjadi hari-hari ini, justru di situ momentumnya Tuhan kita disuruh untuk membangun. Jadi sebenarnya kalau secara pikiran ini tidak mungkin kita kerjakan, tapi karena Tuhan mengatakan, Tuhan memberi isyarat, memberikan tanda kepada kita. Ketika almarhum Pak JP Huta Barat berkata kepada saya, itu tanah yang di belakang pastori Bapak itu saya serahkan untuk gereja. Itu tanda sinyal dari Tuhan. Tanah disediakan berarti butuh bangunan. Kemudian kita adakan acara peletakan batu pertama. Kalaupun beliau Pak JP Huta Barat tidak pulang lagi dalam keadaan hidup ke Tarutung ini, dia dipanggil Tuhan dari Jakarta. Artinya ada suatu najar yang telah diberikan oleh beliau ini, dibayarkan oleh beliau ini sebelum dia menutup mata. Ini sinyal yang sangat keras. Dan kita memulai pembangunan. Dan puji Tuhan, selama COVID gereja ditutup, kita bangun gereja. Dan ketika hal itu telah dibuka kembali, maka gereja ini telah selesai. Dulu saya bermimpi bahwa nantinya gereja ini akan selesai, bisa kami pakai Natal tahun 2020. Karena kita mulai pertengahan bulan Desember tahun 2019. Tapi apa yang terjadi? Justru pada bulan 7 di mana gereja diizinkan oleh pemerintah untuk dibuka kembali, ini sudah tersedia dengan begitu indahnya. Jadi ini sebagai suatu pengalaman bagi saya untuk kita semakin peka dengan momentumnya Tuhan ini. Jangan kita cenderung memakai logika atau pikiran kita. Tapi mari kita dengarkan, mari kita ikuti arahnya Tuhan. Mau kemana kita mau dibawa, apa yang mau kita lakukan. Sehingga saya yakin sampai hari ini ya tinggal 40 hari lagi saya usia 69 tahun. Nah, tahun depan saya sudah 70. Namun saya tidak dibatasi oleh usia atau waktu. Selagi saya masih bisa berjalan, melangkah dan menuntun, mengikut apa yang Tuhan telah berikan bagi saya harus terus lakukan. Saya masih mengharapkan ada hamba-hamba Tuhan yang militan, yang benar-benar konsekuen ingin melayani. Saya siap untuk support mereka-mereka. Saya siap untuk mendukung, karena itulah bagian saya. Jadi sebagaimana ada bangunan ini saudaraku, bukan berarti karena kita telah menyimpan uang. Tapi suatu hal yang luar biasa kalau memang momentumnya Tuhan ini sudah ada. Dan kita responi dan kita tindak lanjuti. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jemaat semua sama pengerja berlomba untuk meletakkan persembahannya di gereja ini. Saya tidak pernah stres saudara dalam pembangunan ini. Saya setiap hari ada di sini.
Sampai ngangkat-ngangkat kayu, nyorong-nyorong tanah, dan saya ikut terus. Nah, ini merupakan suatu motivasi bagi Bapak Ibu. Sehingga kalau masih ada di antara kita belum memiliki gereja yang permanen, mari feeling dulu apa sudah waktunya Tuhan. Dan saya sudah melihat ini Pangaribuan akan maju ini. Amin Pak Tebing. Jangan tunggu dulu. Tapi mainkan terus. Karena memang kalau Tuhan yang sudah suruh, Dia akan mencukupkan segala sesuatu. Bagaimana caranya seseorang itu boleh meletakkan persembahannya kalau dia tidak ketemu dengan Tuhan? Nah, bagaimana seseorang itu berani meletakkan persembahannya kalau memang Tuhan tidak bicara bagi dia? Dan saya saksikan di hadapan Bapak Ibu Saudara, ada jemaat yang berani letakkan 100 juta di hadapan saya. Uang kontan. Berarti bukan pikiran lagi. Ada jemaat yang letakkan 30. Ada jemaat yang letakkan 10, 15, bahkan terus setiap minggu dia berikan persembahan. Saya tidak pernah stres dengan ada yang mengantarkan dari saya pasir Pak 10 truk. Dari saya tanah timbunan sekian truk. Semua itu berdatangan saudara. Cuma yang mereka lihat, yang Tuhan mau lihat, sampai seberapa jauh saya memiliki keberanian untuk memulai melangkah dengan iman. Jadi sebenarnya yang paling menentukan adalah keberanian untuk melangkah di dalam iman. Abraham berani melangkah dengan iman untuk pergi ke suatu tempat yang belum dia tahu. Dia melangkah dengan berani, dia diberkati dengan luar biasa. Sehingga saya percaya kalau kita ada dalam naungan GBI Medan Plaza yang ada di Tapanuli ini, sekarang kita ini sedang diperhitungkan Bapak Ibu Saudara. Kita menjadi sebuah contoh, sebuah model bagi gereja-gereja kita yang di luar sana. Sehingga waktu saya kasih tahu ini sama Pak Edi, rencana dia mau datang kian. Tapi oleh karena situasi yang tidak mengizinkan kota Tarutung lagi zona merah, dia berkata, saya akan khotbah di sana, saya akan kirim Pak. Itu yang kita saksikan tadi. Jadi seberapa melekatnya hati pimpinan kita dengan kita-kita yang di Tapanuli. Namun satu hal yang kita inginkan adanya kebersamaan. Satu untuk semua, semua untuk satu. Jadi jangan kita main satu-satu, tapi hendaklah kita kompak yang ada di Tapanuli yang 3 kabupaten ini. Saya yakin Tuhan sedang serahkan Tapanuli ini untuk kita saudaraku. Saya percaya dan saya memiliki iman bahwa hal ini akan boleh saya masih lihat lagi kalaupun saya sudah di usia senja. Sehingga untuk yang muda-muda mari semangat terus. Semangati dirimu bahwa memang Tuhan sedang ada di pihak kita. Tuhan sedang ingin melakukan hal-hal yang luar biasa di gereja kita masing-masing. Jangan main sendiri-sendiri saudaraku. Silakan bikin teamwork, kerjasama untuk boleh menjalin kebersamaan sehingga kita boleh memenangkan Tapanuli ini. Kita sedang diperhitungkan oleh GB yang ada di Tapanuli ini saudaraku. Mereka mulai gelisah ketika kita muncul bertetangga dengan mereka. Seakan-akan kita ini pukat harimau yang siap untuk menerkam aturan mangsa-mangsa mereka. Tapi saya percaya inilah momentumnya Tuhan. Jadi kenapa ini kita buat pertemuan hanya sebatas kita-kita. Saya pernah undang itu BPD, saya pernah undang itu Perwil Tapanuli Utara, saya pernah undang sahabat-sahabat saya. Tapi oleh karena situasi tidak mengizinkan lagi, maka kita inilah yang bersyukur pada saat ini. Sehingga saya yakin ada gereja kita di Semar Pinggan saudaraku, ada gereja kita di Seworong-Borong 2, ada gereja kita di Hutabulu, nah juga ada di Parmonangan. Saya percaya ini semua menjadi bagian daripada kegerakan Allah untuk melapangkan tempat kediaman kita. Amin saudaraku. Sehingga untuk itu mari Bapak Ibu Saudara, tetap kita bersatu hati untuk membangun kerajaan Allah di Tapanuli Raya ini. Saya percaya kita bisa, kita sanggup karena Tuhan ada berada di pihak kita. Kalau Tarutung bisa bangun sampai 2 gereja dalam kurun 10 tahun, kita juga akan bisa bangun 10 gereja lagi di tempat-tempat lain. Amin. Sungguh luar biasa saudara. Sampai gereja di Onarunggu diserahkan oleh seseorang kepada kita. Gereja yang di Hutabulu diserahkan bulat-bulat kepada kita. Ini pertanda kairosnya Tuhan. Jadi suatu saat kita akan mendapatkan hal yang sama. Orang akan berlomba untuk meletakkan persembahannya ketika kita dengan tulus melayani pekerjaan Tuhan. Amin selalu. Puji Tuhan itu sebagai
satu kata-kata pesan yang bisa saya sampaikan sebagai orang tua Bapak Ibu Saudara. Saya sudah berkecimpung puluhan tahun dalam pelayanan ini. Tuhan izinkan saya boleh melakukan hal yang besar, apalagi Anda yang masih muda. Saya akan jauh lebih besar dan yang bisa saya lakukan akan bisa Anda lakukan. Amin. Puji Tuhan untuk hal-hal ini, dan saya inginkan ada di antara teman-teman yang mau menyampaikan pesan-pesan unek-uneknya dari depan ini. Tolong saya kasih tempat saudara. Kita tidak atur pala kata sambutan dari si A si Indah. Nah, kalau mungkin yang dari Humbang, yang dari Tobasa, dari Tapol Utara, mewakili jemaat, saya kasih tempat. Oke, tantang dulu Bu. Kami persilakan Bapak Ibu yang mau menyampaikan pesan dan kesan. Cek. Ya, puji Tuhan, shalom. Haleluya, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Tuhan yang kita sembah, Dia dahsyat. Amin. Puji Tuhan. Lagu hati Pak, sebelum medok. Ya, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat gereja kita di tempat ini yang ke-20. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sungguh luar biasa anugerah Tuhan bagi pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Secara khusus buat Bapak kita, Bapak Panggabean, tidak secara kebetulan kita boleh bertemu dengan Bapak ini. Saya percaya ini semua adalah anugerah Tuhan. Kalau saya ingat bagaimana saya pertama kali jumpa dengan Bapak ini, luar biasa. Pokoknya nggak kenal, belum pernah ketemu, langsung berkata, berangkatlah Amang. Masih saya mau menghadap dengan Pak Edi, tapi dia bilang berangkatlah Amang. Tapi saya katakan, Pak, sabar dulu Pak, saya mau pulang kampung dulu ke Samosir. Karena saya belum ketemu dengan orang tua. Pada saat itu orang tua saya sedang sakit. Tapi puji Tuhan, ini semua adalah anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Boleh saya saksikan bagaimana ketika jumpa dengan Bapak ini, ada semangat, ada spirit yang luar biasa yang dapat saya rasakan untuk melayani Tuhan ini. Tidak lama, 1 tahun saya bersama dengan Bapak ini di Tarutung ini. Tapi ada banyak hal yang bisa saya tangkap, yang saya dapatkan. Semangat Bapak kita ini untuk melayani Tuhan. Nah, yang pertama ya, bagaimana Bapak ini membawa kami untuk ya tidak apa saya katakan ya, tidak terlalu berharap banyak begitu. Karena maaf Bapak Ibu kalau saya sampaikan kepada saat ini di tempat ini sebagai kesaksian saya. Saya sudah berkeluarga pada waktu kami datang ke tempat ini. Tapi puji Tuhan kami bersyukur seberapapun dikasih oleh Bapak ini sebagai pelayanan kami di tempat ini. Bahkan maaf boleh saya katakan ada tabungan kami dari Manado itu pun sampai kepake. Tapi luar biasa, kami tidak pernah menuntut karena saya lihat semangat Bapak ini bagaimana melayani Tuhan, ya, dan itu membuat saya terdorong. Bahkan waktu kami pun diutus ke Balige, tidak ada satupun dalam hati kami, aduh bagaimana ya Bapak itu ya, diutus kita, tapi kok seperti ini, enggak. Tapi saudara kasih Tuhan, saya luar biasa, saya tetap teladani bagaimana semangat Bapak Gembala kita di tempat ini untuk melayani Tuhan. Baru pertama saya datang, besok kami langsung 2 keliling Bapak Ibu. Ya,
Baru saya pertama datang, belum kenalan dengan jemaat, tapi saya sudah diajak dengan doa keliling, luar biasa. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, waktu kami di Bali G, Bapak ini terus memberi semangat. Hampir pernah saya katakan waktu saya pergi ke Jakarta mau beli mobil, ganti mobil, Bapak ini katakan, saya udah telepon Pak, kalau bisa orang lain lah di sana Pak. Tapi dia bilang, enggak, harus kamu yang di sana. Pulang, cepat pulang katanya. Dan saya langsung pulang Bapak. Tapi puji Tuhan, saya percaya kalau ada pun sampai hari ini pelayanan kita di Bali G, itu semua karena doa-doa Bapak dan juga doa-doa dari tempat ini, dari gereja ini. Puji Tuhan, saya terus terang, saya enggak pernah berpikir menjadi seorang gembala. Yang saya pikirkan saya menjadi WL, ketika saya dipanggil ke Tarutung mungkin nanti saya menjadi WL yang luar biasa begitu ya. Tapi saudara kasih Tuhan jadi gembala. Dan itu pun Bapak Ibu, inilah kebesaran hati Bapak kita ini. Memberikan kepada kita kesempatan lebih banyak. Bukan cuma hanya gembala, tapi gembala pembina Bapak Ibu ya. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Karena pelayanan kita di Bali G sungguh luar biasa, diberkati Tuhan. Semua anugerah Tuhan dan doa-doa dari tempat ini. Ya, dengan satu keluarga yang kita layani di Bali G. Sekarang kita sudah buka ada 5 cabang. Bukankah Tuhan kita luar biasa? Amin Bapak Ibu. Nah, mungkin ada beberapa yang ada datang di tempat ini dari perseburan ini kami tadi tunggu beliau hampir nggak datang tapi puji Tuhan dia datang. Mana perseburan tadi? Oh sedang di belakang ada ibu, coba berdiri Bu. Ini ibu gembala yang di perseburan. Puji Tuhan luar biasa. Dan sebelum sesudah perseburan, nah maka muncullah juga ibu yang kami kasih yaitu Ibu Mary. Kebetulan ada juga di tempat ini. Boleh berdiri Bu. Oh puji Tuhan. Luar biasa. Sesudah perseburan Bapak Ibu baru muncul lagi yaitu yang di Lagu Boti dan di Tambunan ada Bapak Robert di tempat ini. Puji Tuhan. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Sesudah Tambunan muncullah lagi hambanya yang luar biasa. Ya kita lihat bodinya memang besar badannya, pasti besar juga pelayanannya. Itu hambanya Bapak Manurung, puji Tuhan. Haleluya, luar biasa. Dan masih ada beberapa pos PI. Dan mereka tidak bisa datang karena memang ada juga tadi acara PPHT gede. Jadi kita utus juga mereka. Dan bukan sampai di situ. Cabang-cabang yang kita buka itu juga mereka mengambil spirit yang sama untuk membuka-buka juga pelayanan. Di Tambunan juga sudah buka pelayanan pos PI, ya. Di Porsea juga sudah buka pelayanan pos PI sampai ke kota Cane ya Bu ya, luar biasa. Dan juga sampai kita keluar pulau Bapak Ibu, yaitu Pulau Samosir. Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa memakai kita. Saya percaya ketika kita terus bersatu seperti yang disampaikan oleh gembala pembina kita, gembala Bapak kita di tempat ini. Saya percaya tidak ada yang mustahil. Tuhan berkata ketika mereka bersatu, maka Tuhan akan memerintahkan berkat dan kehidupan. Oleh karena berkat dan kehidupan itu kita akan bisa juga menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, bagi kota di mana kita berada. Amin. Puji Tuhan. Kunci gela Pak untuk mengakhiri kesaksian saya yang luar biasa ini, di mana Bapak kita dipertemukan kita dengan Bapak kita ini. Haleluya. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Tadi disaksikan di tempat ini sudah langsung bangun 2 gereja. Puji Tuhan, di Bali G Tuhan juga
memberkati pelayanan kita. Kita sudah bangun gereja Tuhan di sana, tapi masih tetap kita doakan karena atapnya belum selesai. Amin Bapak Ibu. Karena nanti kita akan buat 3 lantai. Ya, lantai pertama sudah selesai, kita tempati sebagai kantor dan juga pastori. Dan lantai yang kedua kita buat tempat ibadah. Dan lantai yang ketiga sebenarnya yang akan menjadi tempat ibadah nanti. Kita doakan Bapak Ibu, kalau Bapak kita di tempat ini bilang buat sampai 10 lantai supaya lebih dekat ke surga, katanya gitu ya. Tapi bukan kehendak kita, biar kehendak Tuhanlah yang jadi. Amin Bapak Ibu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Sekali lagi, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat gereja-Mu di tempat ini Tuhan. 20 tahun Tuhan menyertai, 20 tahun Tuhan memberkati. Kami percaya di waktu-waktu yang akan datang, di 21 tahun yang sedang kami jalani, kami percaya lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi. Tuhan memberkati gereja-Mu ini. Berkati hamba-Mu Bapa yang kami kasihi, yang telah Engkau pertemukan kami sebagai Bapa bagi pelayanan kami. Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu ini. Kesehatan, kekuatan Engkau beri bagi hamba-Mu. Berkati ibu, berkati seluruh keluarga ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Ada hambanya Pak Dodi di belakang, mungkin akan menyampaikan yang lebih luar biasa lagi. Haleluya. Boleh Pak? Shalom bagi kita. Saya ucapkan selamat ulang tahun bagi GB Tarutung Kota. Selamat bagi Pak Panggabean dan Ibu, semua pengerja jemaat di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Anggo Pak Panggabean, kok panjang umur nih Bapak. Boleh 100 tahun Pak teh. Ya, masih doko-doko teh. Jadi tahun 2003 saya mulai gabung di GB Tarutung Kota. Waktu itu di Gedung Nasional. Saya ingat ini ada Pak Sihite ngangkat-angkat kursi ya Pak ya. Ngangkat kursi, masuk ngangkat kursi, pulang juga ngangkat kursi. Baru saya naik peringkat aser. Saya juga aser pernah. Ya, baru setelah itu saya ikut singer. Setelah itu saya jadi WL. Wih, keren ya. Ya, jadi saya sering dimarahin sama Pak Christopher ini karena saya nggak tahu musik, pokoknya modal semangat aja. Ya, jadi puji Tuhan luar biasa. Dan tahun berapa ya? Tahun 2004 kita mulai rintis Dolok Sanggul.
Saya ingat ada waktu kita mobil si tampan ya Pak Panggilan ya, si tampan dulu. Kita diberangkatkan sore hari, naik mobil si tampan, di Dolok Margu ada nyanyian kita waktu itu. Mau ke Dolok Sanggul ada Dolok Margu itu. Ya, jadi di situ ada nyanyian waktu di mobil si tampan ini, saya terus ingat itu. Kalau saya lewat Dolok Margu saya ingat terus lagu itu. Janjimu seperti fajar pagi hari. Pak Sihite yang bawa waktu itu kalau nggak salah. Ayo nyanyi dulu kita Pak, kalau bisa Pak. Ya, kalau nyanyi hambanya saya juga ikut nyanyi. Ya. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Tuhan sangat baik kepada kita, amin. Dan mari saya ajak generasi-generasi muda gereja Tuhan di tempat ini, mari bergerak seperti Bapak Panggabean yang selalu semangat untuk membuka gereja. Dan kita juga teman-teman di sini gembala-gembala, mari di selesai pandemik ini nanti, mari kita habis-habisan. Wah, kita buka gereja dengan membuka gereja kita menuai jiwa. Dan itu saja mungkin. Jadi sekali lagi selamat ulang tahun bagi GBI Tarutung Kota. Selamat Bapak, Ibu, Pak Panggabean, Pak Christobel, generasi yang berikutnya akan membawa GBI ini luar biasa nanti. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Siapa lagi? Oh, Pak. Ini senior kita, WL senior. Ini yang paling senior Pak. Iya. Maju. Odo sesepuh di son, WL. Kalau saya agak lain ceritanya. Tapi saya ucapkan selamat ulang tahun dulu lah Pak. Dengan Ibu yang ke-20 tahun. Ada banyak hal sebenarnya yang tidak terucapkan. Karena Bapak Ibu Saudara, saya bergabung di gereja ini, ceritanya cukup mengesankan. Ya, 6 tahun saya di GBI Butar, dan tahun yang ke-7 saya permisi dengan Pak Pendeta BJ. Saya ajak istri saya ajak anak saya. Waktu itu beliau marah dengan saya. Dia bilang, "Itu dia ho." Saya bilang, "Saya akan pergi," saya bilang. Nah, kurang lebih 2 jam kami bicara. Akhirnya saya katakan dengan Pak BJ, "Pak, doakan saya. Karena saya akan pergi." Dia tanya lagi, "Itu dia holau." Saya bilang, "Kak, saya akan pergi ke Tarutung." Nah, intinya waktu itu Pak BJ sangat marah. Tapi saya dengan istri sudah sepakat kami akan pindah ke tempat ini dan melayani di tempat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu kita melayani di tempat ini cukup jauh ya dari Pagaran ke tempat ini. Saya ingat saya harus datang 3 kali dalam 1 minggu.
Ya, waktu itu masih naik sepeda motor Grand ya, sepeda motor Grand. Jadi seringkali kalau sudah sampai di Silakitang, hujan turun. Dan itu bertahun-tahun. Kalau tidak salah hampir 5 tahun saya di tempat ini melayani ya sebagai WL juga. Nah, akibat saya pindah, ya PDP saya itu sampai hampir 10 tahun. Nah, ini ajaibnya. Ya, PDP 9 tahun, lalu Pak Panggabean bicara dengan Pak BJ, dan saya rasa PDM-nya juga PDM anugerah gitu ya. Karena waktu itu saya ingat Pak BJ dengan marah, dia bilang, "Dang Boy." Tapi Bapak ini punya skill lobby ya. Dia lobby terus. Akhirnya saya lolos PDM tahun yang ke-10. Ini ya, ajaib. Nah, ada banyak kesan yang kita rasakan di tempat ini. Saya tadinya berpikir kalau saya tidak pindah ke tempat ini mungkin seumur hidup saya mungkin hanya PDP. Ya, tidak ada PDM-nya, tidak ada pendeta, apalagi pendetanya kan? Ya, tapi karena anugerah Tuhan dan saya percaya juga karena bimbingan dari Pak Panggabean bersama dengan Ibu, kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah Tuhan. Jadi cukup sulit melawan ketua BPD. Gak mungkin bisa menang. Tapi sebagai anak kita harus tetap tunduk dan taat, dan saya percaya semuanya itu akan berjalan dengan baik. 9 tahun PDP, tahun ke-10 PDM, dan puji Tuhan bertemu dengan teman-teman yang lain, akhirnya rencana Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Nah, mengapa saya ceritakan hal ini? Karena menurut saya ini sebuah kenangan yang membangkitkan semangat kita. Ini sebuah kenangan yang mungkin kita akan bagikan kepada anak-anak kita. Dulu saya begini, Bapak rohani saya begini, saya begini. Lalu kita cerita dengan anak-anak kita. Anak-anak kita mungkin akan cerita dengan cucu-cucu kita. Karena saya ingat firman Tuhan katakan, waktu engkau makan, waktu engkau duduk, waktu engkau bersama-sama, ceritakan akan hal itu. Nah, jadi pengalaman ini sebuah kisah hidup dalam hidup kita. Bukan sekedar pengalaman, tapi itu akan kita bagikan kepada generasi kita selanjutnya. Nah, terakhir pada tahun 2001 kita mulai pelayanan di Siborong-Borong. Saya masih ingat waktu itu kurang lebih 4 kali ya, atau 5 kali dari GBI Tarung Kota datang ke sana. Tadinya istri saya pikir bukan saya di sana. Ya, itu terbukti setelah kami bicara. Istri saya berpikir nantinya bukan saya gembala. Nah, tapi puji Tuhan semuanya bisa berjalan dengan baik. Semuanya bisa berjalan dengan baik karena anugerah Tuhan. Dan puji Tuhan kita telah selesaikan gereja. Saya percaya itu juga karena dukungan dari Bapak dan Ibu, orang tua kami. Banyak hal Bapak Ibu, mulai dari atapnya, itu jendela saya ingat Pak Panggabean telepon staf ahli dari gubernur langsung turun
jendela selesai. Kita bawa Pak Bambang, atap selesai. Jadi kalau Bapak Ibu mau cepat selesai gerejanya, aja lah Pak Panggabean. Pasti selesai. Kita beri dulu tepuk tangan Bapak Ibu ya. Jadi sering-seringlah panggil Bapak ini ya. Kalau jendelanya belum selesai, panggil Bapak ini ya. Kalau pintunya belum selesai, panggil. Karena percayalah, Anda akan rugi kalau tidak memanggil. Saya sudah buktikan. Waktu jendela belum ada, saya bicara dengan Bapak ini. Pak Panggabean telepon. Kalau saya mungkin gak punya hubungan. Tapi Bapak ini telepon, langsung turun. Pak Bambang, yang tadinya mungkin rutinnya tidak ada ke GBI Roma Anugrah, karena Bapak ini juga akhirnya turun ke Roma Anugrah. Atap selesai saudara. Nah ini dia. Makanya teman-teman yang lain ya sering-sering memanggil Bapak ini. Potong ayam panggil Bapak ini, potong angsa, potong bebek, semua ya. Jangan waktu sulit dipanggil, kan begitu. Waktu enggak sulit enggak dipanggil ya. Karena kita percaya ada sesuatu yang besar yang Tuhan taruh kepada Bapak ini. Kita beri dulu lah tepuk tangan yang meriah bagi beliau ya. Jadi sekali lagi, kalau Anda tidak panggil, saya pastikan kita rugi. Karena saya pribadi jujur ya, luar biasa. Nah, akhir kata dari kami ucapkan selamat ulang tahun untuk gereja di tempat ini, untuk Pak Panggabean bersama dengan Ibu. Kalau ada kesalahan kami orang-orang muda itu sering melakukan kesalahan. Salah satunya seperti yang saya katakan tadi, kalau potong ayam tidak dipanggil. Kalau ada masalah baru dipanggil. Sebenarnya jangan begitu. Ya kan, tapi itulah kesalahan orang muda. Mungkin saya mewakili teman-teman saya yang lain, kalau ada tutur kata kami, kalau ada sikap kami, kalau ada hal-hal yang lain yang mungkin membuat hati Bapak ya itu tidak enak ya. Saya mewakili teman-teman, kami minta dimaafkan. Doa kami kiranya Bapak terus sehat, kuat, panjang umur. Dan saya percaya kalau Bapak ini masih tetap kuat, maka gereja kita akan selesai. Yang belum membangun akan membangun. Yang belum peletakan batu pertama pasti akan dilakukan peletakan pertama. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati kita. Itulah yang bisa kami sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati dan shalom bagi kita semua. Mungkin ada teman-teman yang mau menyampaikan, Ketua BPW dulu lah dari Humbang Hasundutan. Lintong, Pak Nenggolan. Nah ini, mungkin ceritanya lebih enak lagi. Kita beri dulu tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Salam bagi kita semua. Ya, pertama sekali saya dari GBI Lintong Nehuta mengucapkan selamat ulang tahun buat GBI Tarutung Kota ini. Dan selamat ulang tahun buat semua jemaat, Tuhan berkati. Nah, tadi Bapak Ibu sambutan daripada teman-teman sungguh memukau. Ternyata semua punya cerita tersendiri. Demikian juga kami dari Lintong Nehuta punya cerita tersendiri. Ya, Bapak pembina kita, Bapak kita di tempat ini sering berkata bahwa GBI Lintong Nehuta itulah menjadi anak sulung daripada GBI Tarutung Kota ini. Beri kemuliaan dulu untuk Tuhan. Saya bangga sebagai anak sulung. Tetapi saya melihat sebagai anak sulung masih lebih banyak cabang dari Pak Melau.
Nah, mungkin Tuhan beri keahlian lebih hebat kepada Pak Malau. Nah, jadi kita semua pasti bersyukur dengan apa yang kita miliki. Nah, Bapak Ibu, cerita kami agak beda dan unik. Karena saya merasa pasti pengorbanan dari Bapak Panggabean lebih banyak ke Lintong Nehuta daripada ke gereja-gereja yang lain. Karena saya ingat waktu perintisan daripada GB Lintong Nehuta lebih daripada 1 tahun, 2 tahun Pak ya. Pak Panggabean setiap hari Minggu sore harus turun ke Lintong Nehuta. Jam 3 berangkat dari sini, jam 4 dimulai ibadah di GB Lintong Nehuta. Ini saya rasa harga yang sangat mahal untuk dibayar seorang pelayan Tuhan. Segala peralatan dibawa. Tadi Pak Dodi bilang ada mobil stampan, itulah menjadi mobil Bapak ini bawa ke Lintong Nehuta. Alat musik, semua para pelayan-pelayan WL, kami hanya terima hadirat Tuhan saja di sana. Nah, dulunya saya tidak pernah terpikir menjadi seorang gembala Bapak Ibu. Gak pernah terpikir melihat daripada latar belakang. Karena dari hutan-hutanlah saya dipanggil Bapak Ibu. Kenapa saya bilang dari hutan-hutan? Saya dulu hanya seorang karyawan kebun kopi milik daripada Pak Sahata Sihombing. Nah, ternyata kebun kopi ini menjadi cara Tuhan untuk membentuk saya bisa menjadi seorang gembala. Di kebun kopi kami, saya dulu seorang Katolik, dan di kebun kopi ini kami dididik kerohanian karena Pak Sahata waktu itu memanggil para pengerja-pengerja dari Bandung, ada dari Lampung, segala macam untuk mendidik kami dulu di kebun kopi ini. Dan setelah itu saya menjadi seorang pelayan. Nah, pertama-tama waktu kami masih ibadah di Simpang 3 di pos PI Lintong Nehuta, saya itu hanya duduk di sudut bagian belakang. Gak pernah berani maju ke depan. Tapi ada sebuah kerinduan. Gimana ya supaya saya bisa ikut melayani depan, begitu pikiran saya. Kapan itu tergenapi? Tapi gak berani maju. Nah, suatu ketika saya mungkin Pak Panggabean perhatikan atau pelayan-pelayan lain, karena lihat setiap minggu hadir. Jadi waktu itu saya 2 kali ibadah setiap minggu. Pagi di Katolik, Lintong Nehuta, sore jam 4 di GBI. Nah, ketika saya gak ibadah di GBI, merasa kehilangan sesuatu. Ada sesuatu yang hilang, kok tadi gak ibadah, oke, merasa rugi. Tetapi ketika saya gak ibadah di gereja yang awal, kayaknya biasa-biasa aja. Berarti saya harus ibadah di GBI. Saya tinggalkan gereja pertama dan saya fokus di GBI. Nah, pada waktu itu saya telah dilihat oleh beberapa orang pelayan saya setia, setiap hari Minggu ikut ibadah, akhirnya saya dijadwal jadi pembaca warta Bapak Ibu. Awalnya saya nggak mau, saya nggak berani maju ke depan. Tetapi karena dipaksa waktu itu Bapak Ibu, saya mau. Dan akhirnya apa yang terjadi? Lintong Nehuta sangat dingin Bapak Ibu, tetapi saya bisa keringat semua. Hanya dengan membaca pengumuman, karena takutnya Bapak Ibu. Nah, tetapi ini sesuatu yang dahsyat bagi saya, cara Tuhan memanggil dan mengangkat. Nah, singkat cerita akhirnya kami pisah dengan Pak Sahata waktu itu, dan terjadilah pemilihan gembala. Siapa yang akan menjadi mengkoordinir GB di Lintong Nehuta. Nah, pada waktu itu Pak Panggabean memilih saya, dan saya tetap menolak. Saya nggak mau Pak, saya nggak mampu, saya bilang. Pokoknya kau gembala di sini. Saya terus menolak. Akhirnya Bapak ini bilang, untuk sementara saja katanya. Akhirnya saya mau. Untuk sementara saya tunggu-tunggu, iya Pak ya saya tunggu-tunggu. Saya teleponi Bapak ini, Pak ini bukan sementara lagi Pak. Saya bilang, cari pengganti saya. Siapa lagi mau saya cari katanya. Akhirnya bilang sama Pak Edi katanya. Saya telepon Pak Edi. Pak
janji Pak Panggabean waktu itu saya hanya sementara gembala di sini. Jadi Pak Edi bilang, itu bukan urusan saya, urusan Pak Panggabean katanya. Karena Pak Panggabean yang milih kamu di situ katanya. Saya telepon Pak Panggabean juga, bilang sama Pak Edi katanya. Saya bilang Pak Edi. Akhirnya waktu itu saya telponi Pak Edi. Pak Edi pernah ada rapat di Cina. Saya teleponi terus, saya ganggu terus. Akhirnya karena Pak Edi nggak tahan lagi mungkin. Oke, kalau kau memang merasa nggak terpanggil untuk jadi gembala di sana, tinggalkan gereja itu katanya. Biar aja tutup itu, nggak usah lagi ada gembala di situ katanya. Jadi waktu penggembalaan beralih kepada saya, waktu masih koordinator belum gembala. Nah, jemaat pada keluar semua. Dari 70 orang yang ibadah, tinggal 12 orang. Masa yang kayak gini gembala kita katanya. Tetapi saya yakin Pak Panggabean nggak salah pilih Bapak Ibu. Pasti sudah mendapat suara dari Tuhan. Jadi begitu Pak Edi bilang seperti itu, ya akhirnya saya terdiam, nggak berani lagi ngomong. Mau bikin apa? Apa saya tinggalin atau gimana ya? Saya pikir begitu. Ada memang niat mau meninggalkan. Saya rencana mau pergi ke Jawa, ke kampung istri. Di sana aja kita melayani, saya bilang. Tapi saya merasa kasihan kepada 12 orang yang setia itu. Masa mereka sudah setia mendukung saya, ditinggalkan oleh 60 orang, masa jadi saya berbalik tidak setia kepada mereka? Pikirku seperti itu. Akhirnya saya pala-palain lah Bapak Ibu menggembalakan, walaupun nggak ngerti apa-apa. Jadi jika Pak Malau tadi punya nyanyian, Pak Dodi juga punya nyanyian, akhirnya saya juga punya nyanyian. Ku berikan hatiku dan jiwaku, hanya itulah yang saya mampu Bapak Ibu. Yang penting saya beri hati, pasti Tuhan akan memberkati. Lama kami Bapak Ibu ngontrak terus, akhirnya saya terkenal sebagai gembala kontraktor Pak Ibu. Dan setelah bergumul beberapa lama, akhirnya Tuhan percayakan sebuah gereja di Huta Baris, walaupun tidak terlalu besar, tetapi menurut kami itu sudah sangat besar. Karena kalau kami lihat, sebenarnya kemampuan kami, saya dan beserta jemaat, membangun 4 kali 4 pun sebenarnya nggak bisa. Tetapi bisa, walaupun tidak sebesar gereja ini, tetapi bisa membangun 9 kali 27 meter Bapak Ibu. Bisalah menampung kalau dimaksimalkan 300 jemaat. Nah itu semua dalam penggembalaan, sejak daripada saya dipilih menjadi koordinator sampai menjadi gembala, Pak Panggabean tidak pernah meninggalkan kami. Setiap kali ada masalah, saya terus telepon Pak Panggabean. Jadi tanpa dukungan dan nasihat-nasihat, tanpa semangat dari Bapak kita ini, mungkin saya nggak akan pernah bisa jadi gembala yang sesungguhnya. Bahkan seperti yang dikatakan oleh Pak Malau tadi, bukan hanya sekedar gembala, menjadi gembala pembina Bapak Ibu. Dan sampai saya terpilih menjadi ketua wilayah di Humbangan Sundutan. Dan ini bukan perjuangan saya semata. Ini karena dukungan Bapak ini. Pertama-tama Pak Dodi merekomendasikan saya sebagai pengganti beliau menjadi ketua wilayah. Saya enggak mau, saya menolak. Saya pilih, salah pilih Bapak, saya bilang. Jangan saya Pak, masih banyak yang lain, saya bilang. Apa enggak tahu, apakah Pak Dodi melapor sama Pak Panggabean, enggak tahu. Sampai Pak Panggabean waktu itu nelpon. Kau dulu di Humbang ya sebagai ketua wilayah. Saya enggak berani nolak Bapak Ibu, karena biasanya kalau ditolak akan dibentak Bapak Ibu. Ya Pak, saya bilang, walaupun waktu itu saya ragu. Gimana caranya menjadi ketua wilayah, saya pikir seperti itu. Akhirnya Tuhan yang menyertai. Jadi bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena apa yang kita miliki. Tetapi ketika kita mau memberi hati kita kepada Tuhan, Tuhan pasti menyertai. Jadi walaupun kita gak mampu, Tuhan pasti mampukan. Yang penting kita rindukan harus berjalan bersama Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Ya, kalau masih ada yang lain silakan maju Bapak Ibu. Saya enggak mau menunjuk nama. Seperti
bapak-bapak yang dulu memberi sambutan. Tetapi siapa yang mau silakan maju. Oh mungkin dari Pangaribuan. Karena senyumnya saya lihat beda. Maju Pak. Puji syukur kepada Tuhan di hari yang bahagia ini. Saya percaya bukan hanya Pak Panggabean yang berulang tahun, tapi kita semua happy birthday ke-20 tahun Gereja GBI Tarutung Kota. Mari kita berikan dulu tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus. Secara khusus untuk Bapak Inang bersama dengan seluruh keluarga besar, saya sebagai gembala di GBI Pangaribuan mengucapkan selamat ulang tahun. Tetap semangat, eksis Amang menjadi panutan yang kuat yang sampai hari ini saya secara pribadi belum mampu untuk meneladaninya. Karena saya lihat Amang ini banyak sekali strategi bagaimana memenangkan jiwa, bagaimana memenangkan BPD, bagaimana memenangkan Tapanuli. Dan kita percaya kalau kita bersama bersehati, kita percaya kita akan menuntaskan amanat agung di Tapanuli ini. Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Saya rasa waktu kita sudah dekat untuk makan nanti. Iya, tapi sedikit Amang Panggabean bersama dengan Inang yang luar biasa. Karena apapun ceritanya, segala sesuatu diawali dari doa. Bapak ini memberangkatkan kita semua bukan dengan materi, bukan dengan keadaan yang mungkin mapan, tapi kita diberangkatkan dengan doa. Kenapa saya berani dengan mengatakan itu? Karena ada bukti dan hasilnya kita semua bertumbuh, berhasil, berkembang, menuai jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Kalau mungkin kita difasilitasi dengan PK yang besar, dengan gaji yang besar, dengan fasilitas yang mewah, saya percaya Balige tidak berkembang. Juga si borong-borong, juga Dolok Sanggul. Tapi karena kita diberangkatkan dengan iman, didorong dengan kuat, maka kita bangkit iman sehingga kota kita menangkan, jiwa kita menangkan, berkat mengalir, perpuluhan mengalir, sukacita mengalir, dan kita semua diberkati Tuhan. Ya. Tadi Parsi Borong-Borong bilang begini, kita undang Pak Panggabean supaya hadir berkatnya. Sedikit yang mau saya ingatkan, jangan lupa perpuluhannya. Haleluya, amin. Nah, saya mau ingin minta dukungan doa dari kita semua. Sekarang kita Pangaribuan sedang membangun gereja tanpa peletakan batu pertama, tapi gereja itu sudah ada dan kita sudah pakai. Sekarang gereja itu 30 kali 8,5 meter, tanpa peletakan batu pertama. Kemarin Pak Panggabean datang ke sana bersama dengan Pak Simorangkir melihat tempat itu, dan Bapak ini sarankan untuk bangun sesegera mungkin kapasitas yang besar, dan kita merencanakan membangun 20 kali 40 atau 20 kali 45. Nah, tadi Bapak ini tetap singgung hal itu dan saya tidak bisa jawab detik ini. Saya hanya berdoa karena saya percaya segala sesuatu akan indah pada waktunya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bapak, Inang. Sampai hari ini kami belum bisa buat yang terbaik. Itu saja di hati saya. Saya ingin ingatkan kepada semua teman kita. Tadi Bapak ini ngomong kepada kita 40 hari lagi Bapak Gunawan akan berulang tahun. Marilah kita sebagai anak yang baik mengingat jasa orang tua kita, menghormatinya, menghargainya, memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Selamat, sukses terus GBI, kita semua diberkati Tuhan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Dan yang terakhir sebelum kita masuk dalam perayaan, kami mengundang mewakili pengerja dan jemaat, Ibu Pendeta Pembantu Reta Simanjuntak untuk maju ke depan.
untuk menyampaikan pesan dan kesan. Ibu Reta Simanjuntak. Beliau adalah salah satu pengerja yang lama menemani gembala kita dan Ibu. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya ucapkan selamat ulang tahun GBI Tarutung Kota yang ke-20 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, sebenarnya saya kaget dipanggil nama saya. Saya tidak tahu mau bilang apa. Bapak, Ibu, saudara-saudari. Semuanya karena Tuhan Yesus. 21 tahun yang lalu kami boleh dipertemukan dengan hamba-hamba Tuhan dari GB Kemah Daud, sekarang menjadi GB Medan Pasah. Bertemu dengan Bapak dan Ibu, bersama dengan teman-teman yang juga ada teman saya Eleanor Tampu Bolon, saya undang dengan hormat untuk maju ke depan. Saudara Eleanor Tampu Bolon. Dan ada beberapa teman kita yang nggak ada di sini, Saudara Patar Tampu Bolon, KEP Huta Barat, puji Tuhan, kita ada beberapa orang waktu pertama-tama bersama dengan Bapak Gembala yang sudah diberitahukan tadi oleh Bapak Gembala, kita boleh bersama-sama untuk melayani di wadah yang Tuhan percayakan bagi kita. Sebenarnya basic saya pertama-tama saya bertobat dari GBI Mawar Saron, Depok 2 Timur. Saya terbeban untuk tempat kelahiran saya, Kota Tarutung. Saya diperjumpakan pada waktu itu dengan ada satu wadah GBI. Dan beberapa waktu Tuhan tuntun kita untuk boleh bersama-sama dengan keluarga Bapak Panggabean. Kita sama-sama dalam kerinduan yang sama untuk melayani Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, sungguh sangat banyak sekali perbuatan Tuhan yang tidak bisa saya sebutkan di tempat ini. Sangat-sangat banyak sekali Bapak, Ibu, saudara-saudari. Tapi karena sudah Tuhan Yesus yang sudah menuntun, yang sudah memimpin hidup kita, maka kita terus dibawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Dari satu kemenangan kepada kemenangan. Waktu itu anak sekolah minggu hanya ada beberapa orang saja, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Keluarga anaknya Miss Tobing dan keponakan dari Kak Irni Simatupang yang saat ini melayani di GBI di Sibolga. Tetapi karena Tuhan, maka kita terus bergerak dan bergerak. Itu bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kasih dan kuasa Tuhan yang sudah kita terima
maka kita terus bergerak dan bergerak. Ya, seperti tadi Bapak-bapak gembala yang dari cabang, Tuhan percayakan kepada Bapak-bapak gembala ya untuk keluar. Tetapi kami dipercayakan, kami ditakdirkan untuk bersama-sama senantiasa dengan Bapak gembala dan Ibu di tempat ini. Bapak itu dan Ibu itu nggak mau jauh kami dari dia. Ya, sampai saat ini kita boleh bersama-sama ya untuk melayani itu semua karena kasih dan kuasa Tuhan. Mari semua yang ada kita di tempat ini kita terus maju, maju dan maju dan maju. Kita mempersiapkan jalan bagi datangnya Raja Kemuliaan. Karena Yesus segera datang. Tuhan Yesus segera datang. Mari kita siapkan. Mari kita terus bergerak. Mari kita terus memberitakan Injilnya. Kita jangan takut. Kita beritakan Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Supaya setiap orang diselamatkan. Supaya neraka dikosongkan. Dan surga dipenuhkan oleh jiwa-jiwa. Amin. Tambahnya sedikit ya Ibu Eleanor. Puji nama Tuhan. Sebenarnya ini momen yang terindah atas undangannya kemari. Saya mengucapkan yang terutama ya selamat ulang tahun lah bagi gereja ini yang ke-21 tahun, ke-20 tahun. Dan saya percaya ini gereja akan maju terus. Betul. Kamilah dengan Bapak Panggabean dulu yang memulai pelayanan ini. Tapi sekalipun aku percaya dan saya percaya kita tetap saling mendoakan sampai Yesus datang kedua kali. Dan saya percaya semua pelayanan ini akan berkembang terus. Seperti kata Sereta, neraka akan kosong, surga akan diisi penuh. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat ulang tahun juga sama Bapak Panggabean dan Ibu. Sehat selalu, panjang umur, kita boleh tetap bertemu lagi. Saya percaya kita boleh terus bertemu. Dan semua pelayan-pelayan di sini boleh maju dan membuka cabang-cabang lagi, cabang-cabang yang baru. Terpujilah Tuhan. Begitulah. Terima kasih untuk pesan dan kesannya. Kita akan masuk dalam perayaan. Kami mengundang Bapak Ibu Gembala untuk maju ke depan. Kami juga akan mengundang mewakili pengerja kaum Bapak, Bapak Ijar Jaluku. Kami mengundang mewakili seluruh para gembala dari cabang untuk maju ke depan. Dari Pangaribuan, dari Siborong-Borong, dari Balige, Dolok Sanggul, atau yang mewakili. Kalau bisa semuanya, gembala yang ada dari 4 kabupaten. Bapak Gembala dapat menyalakan lilingnya terlebih dahulu. Bapak Gembala dapat menyalakan lilingnya terlebih dahulu. Boleh dibantu Ibu Adriel.
bersama-sama. 1, 2, 3. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Kami menyerahkan untuk doa penutup dan doa berkat pada Bapak Gembala. Baik, mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita menutup, saya ucapkan terima kasih buat rekan-rekan, teman-teman yang boleh hadir dan yang senantiasa mendoakan kami. Dan kami teramat yakin bahwa kemurahan Tuhan akan selalu menyertai kita. Sepanjang kita boleh bersama-sama bersepakat, bersehati untuk membangun kerajaan Allah di tempat di mana kita ditempatkan oleh Tuhan. Mari buka kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Berkat damai sejahtera yang berlimpah dari Bapa di sorga dan cinta kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus, Yesus Tuhan kita, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kita hari ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya diberkati, katakan bersama amin. Baik, silakan duduk. Kita akan langsung menikmati makan siang ya. Bapak Ibu kami persilakan untuk duduk kembali. Doa makan. Kami memohon kesediaan Pendeta Dodi untuk membawa doa makan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk acara hari ini, ulang tahun gerejamu di tempat ini. Bangunlah terus jemaatmu, bangun terus gerejamu. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan makan dan minum. Mohon Tuhan memberkati makanan minuman yang dihidangkan. Terpuji namamu Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Selamat menikmati hidangan makan siang. Tuhan Yesus